Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Oke, hari ini akan Ibu absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, Ibu akan menanyakan materi minggu lalu tentang mengenal jam. Adakah yang masih ingat? Nah, ya benar. Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Jam ada dua, yaitu jam analog dan jam digital. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Materi listrik statis dan listrik dinamis. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, peserta didik dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat. Yang kedua, setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, peserta didik dapat menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu tentang listrik statis dan listrik dinamis. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai listrik, terutama listrik statis. Nah, di samping saya ini, jadi setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif yang disebut proton dan muatan negatif yang disebut elektron dalam jumlah yang sama. Contohnya itu seperti saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, maka elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, maka muatan negatif dari kertas akan menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, di sini ada listrik itu dibagi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Pengertian listrik statis. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak bergerak atau diam. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, maka kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Baik, saya di sini akan mempraktekkan contoh dari listrik statis. Nah, di sini saya mempunyai balon. Jadi, selain menggunakan penggaris plastik, kita bisa menggunakan balon. Nah, balon akan digosok-gosokkan pada rambut seperti ini ya. Setelah balon digosokkan pada rambut, selanjutnya tempelkan pada kertas, potongan-potongan kertas. Nah, ini ya, perhatikan
kertas yang menempel pada balon. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, muatan listrik pada potongan kertas ini akan sama ketika benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Jadi di sini nanti kertasnya akan berjatuhan dengan sendirinya ketika muatannya itu sama. Nah, itu ya, coba perhatikan ya. Yang kedua yaitu pengertian dari listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan sakelar. Saat sakelar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat sakelar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan bertanya. Yang bisa boleh acungkan tangan ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Adakah yang tahu? Nah, ya benar. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, selanjutnya, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Adakah yang tahu? Coba acungkan tangan. Nah, ya. Jadi, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin. Motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin sehingga kipas angin dapat berputar. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Adakah yang tahu? Ya, benar. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Akibatnya, energi listrik berubah menjadi energi panas. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Nah, ini karena pada lemari pendingin arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Adakah yang tahu manfaat dari mempelajari listrik statis dan listrik dinamis? Nah, coba acungkan tangan. Nah, ya benar. Manfaat dari listrik statis dan listrik dinamis yaitu yang pertama sebagai penerangan, yang kedua sebagai sumber energi, yang ketiga sebagai penghasil panas, dan yang keempat sebagai penghasil gerak. Selanjutnya, coba kalian beri kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang listrik statis dan listrik dinamis. Adakah yang tahu? Oke. Benar, akan Ibu jelaskan kembali ya. Listrik statis adalah suatu muatan listrik yang tidak dalam jumlah tertentu yang tidak dapat bergerak atau diam. Sedangkan listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Nah, untuk pembelajaran hari ini akan Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai.
Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.